Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap teman-teman semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi bersama saya Olivia Oktaviani di video pembelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester genap. Adapun materi yang akan dibahas pada video pembelajaran kali ini yaitu struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Diharapkan teman-teman semuanya untuk dapat menyimak video pembelajaran kali ini dengan baik. Sebelum kita semua memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Baik teman-teman, adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini yaitu peserta didik mampu memahami struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Indikator pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan struktur teks fabel. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi ciri isi bagian struktur teks fabel. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kaidah kebahasaan teks fabel. Kita masuk pada pembahasan yang pertama. Di sini, apakah ada yang tahu apa saja struktur dari teks fabel? Baik teman-teman, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu ada orientasi. Ada yang tahu apa itu struktur orientasi? Orientasi merupakan bagian yang ada pada awal cerita. Pada bagian orientasi ini, biasanya paragraf dalam teks fabel diawali dengan deskripsi latar atau diawali dengan latar dan kegiatan tokoh maupun diawali dengan latar di masa lalu. Adapun contoh dari struktur orientasi ini seperti pada suatu hari ada seekor beruang berjalan di sepanjang hutan sedang mencari makanan. Beruang berniat mencari buah-buahan untuk bekal makanannya selama beberapa hari. Tanpa disengaja, beruang menemukan pohon yang tumbang. Pohon tersebut ternyata dihuni oleh sekelompok lebah yang tengah membuat sarang. Beruang itu pun penasaran dengan sarang lebah tersebut. Kalimat tersebut disebut dengan orientasi karena terdapat deskripsi latar, baik itu latar tempat ataupun latar waktu. Latar tempat seperti kata hutan, sedangkan latar waktu seperti kata pada suatu hari, serta pada kutipan tersebut terdapat deskripsi kegiatan tokoh seperti kata sedang mencari makan. Baik, untuk struktur yang kedua yaitu komplikasi. Komplikasi adalah bagian munculnya permasalahan, di mana tokoh utama bertentangan dengan konflik. Bagian komplikasi harus terdapat dalam teks fabel. Apabila tidak terdapat komplikasi, maka masalah harus diciptakan. Pada bagian komplikasi ini biasanya dapat diawali dengan konflik batin, konflik fisik, maupun diawali dengan perubahan latar dan peristiwa tidak mengenakan kepada tokoh. Baik, adapun contoh dari struktur komplikasi ini seperti beruang mulai mengendus-endus sarang lebah dengan hidungnya. Dengan hati-hati ia melihat ke dalam sarang. Beruang berharap lebah tidak sedang berada di dalam sarangnya, sehingga ia bisa mengambil madu yang ada. Malang bagi beruang, ternyata pada saat ia menengok ke dalam sarang, kelompok lebah sedang menuju ke sarangnya.
usai mencari sari makanan dari bunga-bunga. Tidak dapat dihindari lagi kawanan lebah yang banyak tersebut menyerang beruang. Kalimat tersebut termasuk pada struktur komplikasi, sebab pada bagian ini terdapat munculnya permasalahan yang dialami tokoh seperti beruang. Adapun contohnya seperti kalimat, malang bagi beruang ternyata pada saat ia menengok ke dalam sarang, kelompok lebah sedang menuju ke sarangnya, usai mencari sari makanan dari bunga-bunga. Tidak dapat dihindari lagi kawanan lebah yang banyak tersebut menyerang beruang. Kemudian struktur yang ketiga yaitu resolusi. Resolusi adalah bagian teks yang mengandung pemecahan masalah yang sudah dialami ataupun yang dirasakan oleh tokoh dalam cerita Fabel. Pada paragraf resolusi ini ditandai dengan meredanya konflik dan diawali dengan dialog yang menandakan amannya keadaan. Adapun contoh dari struktur resolusi ini yaitu dengan bersusah payah beruang mencoba melawannya dan berlari untuk menuju ke rumahnya. Tetapi kawanan lebah semakin ganas dan justru memanggil lebah lain yang ada di hutan. Pada akhirnya, beruang tidak bisa menghindar dan merelakan tubuhnya disengat oleh kawanan lebah. Kalimat tersebut disebut dengan struktur resolusi, sebab pada kutipan ini terdapat pemecahan masalah di mana pemecahan masalahnya yaitu seperti kalimat, pada akhirnya beruang tidak bisa menghindar dan merelakan tubuhnya disengat oleh kawanan lebah. Dan yang terakhir yaitu koda. Koda merupakan bagian akhir yang biasanya sering diselipkan nilai-nilai moral maupun amanat yang dapat diambil dari cerita itu sendiri. Baik teman-teman, adapun contoh dari struktur koda yaitu kita tidak boleh tergesa-gesa dalam melakukan sesuatu hal dan harus memikirkan terlebih dahulu perasaan orang lain yang mungkin terganggu dengan apa yang akan kita lakukan. Struktur koda ini berisi harus amanat atau pesan moral yang ingin disampaikan pada cerita tersebut. Amanat dari cerita Fabel ini biasanya terdapat pada paragraf terakhir atau kita bisa menyimpulkannya sendiri untuk amanat maupun pesan moral dari cerita tersebut. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu kuis 1 dengan cara scan barcode yang ada pada layar kalian. Pembahasan yang kedua yaitu mengidentifikasi ciri isi bagian struktur teks Fabel. Pada pembahasan kedua ini, disediakan soal evaluasi mengenai ciri isi bagian struktur teks Fabel yang sebelumnya materinya sudah dibahas pada pembahasan ke-1. Struktur teks Fabel terdiri dari orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Pada pembahasan kedua ini, peserta didik diharapkan untuk dapat memahami dengan baik salah satu contoh dari teks Fabel mengenai semut dan merpati, agar peserta didik dapat menjawab kuis 2 dan mengidentifikasi ciri isi struktur teks Fabelnya. Pada suatu hari, ada seekor semut yang sedang mencari makanan. Ia terus berjalan menelusuri hutan sampai akhirnya ia melihat pohon apel yang berbuah lebat. Pohon itu terletak di seberang sungai yang berarus deras. Untuk sampai ke pohon itu, tentunya dia harus menyeberangi sungai itu. Akhirnya, didorong oleh rasa laparnya,
ia berniat berenang menyeberangi sungai itu. Tetapi ia gagal dan mulai tenggelam. Ia berusaha berteriak meminta pertolongan dari hewan lain yang sekiranya melewati sungai itu. "Tolong, aku tenggelam." Namun sayangnya tak seorang pun yang dapat menolongnya. Semut pasrah dan hampir tenggelam karena kehabisan tenaga. Ketika ia menyerah, seekor burung merpati datang dan melihatnya di dalam sungai. Merpati segera menarik sehelai daun yang ada di dekatnya dan menjatuhkannya ke sungai tepat di dekat semut. Dengan sisa tenaga, semut berenang ke arah daun itu dan segera naik ke daun yang telah dilempar oleh merpati. Setelah kembali ke tepi sungai, semut bersyukur karena merpati telah menyelamatkannya. Beberapa hari setelah kejadian itu, seorang pemburu masuk ke hutan. Pemburu melihat seekor merpati yang sedang asik bertengger di atas pohon. Merpati tidak menyadari bahwa pemburu itu sedang mengincar dan ingin menembaknya. Mengetahui bahwa yang diincar oleh pemburu itu adalah burung merpati yang tengah mendorongnya, semut berusaha menghentikan niat pemburu itu. Lalu semut berlari sekuat tenaga untuk menghampiri pemburu dan menggigit kakinya dengan kuat. Karena terkejut dan merasa kesakitan di kakinya, tanpa sengaja ia melepas senapannya dan membuat suara tembakan. Suara itu mengagetkan merpati dan menyadarkannya bahwa ia sekarang dalam bahaya. Lalu merpati segera terbang dan pergi menjauh dari pemburu. Sebelum masuk pada pembahasan selanjutnya, silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu kuis 2 dengan cara scan barcode yang ada pada layar kalian. Baik, pembahasan yang ketiga yaitu kaidah kebahasaan teks fabel. Ada yang tahu apa saja kaidah kebahasaan teks fabel? Baik, kalau begitu mari kita simak secara bersama. Kebahasaan teks fabel yang pertama adalah menggunakan kalimat langsung. Kalimat langsung adalah kalimat yang diucapkan secara langsung pada orang yang dituju. Kalimat langsung ditandai dengan pemakaian tanda petik. Kaidah kebahasaan teks fabel yang kedua adalah menggunakan kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Kalimat tidak langsung tidak menggunakan kata petik. Kaidah kebahasaan teks fabel yang ketiga adalah menggunakan tanda seru. Dalam penulisan kata seru, tanda koma dipakai untuk memisahkan kata seru seperti oh, ya, wah, aduh dari kata lain yang terdapat dalam kalimat. Kan kata sandang si dan sang. Kaidah penulisan kata sandang si dan sang yaitu si dan sang terpisah dengan kata yang diikutinya. Kata si dan sang ditulis dengan huruf kecil, bukan huruf kapital. Baik teman-teman, kaidah kebahasaan teks fabel yang terakhir adalah penggunaan kata depan. Kata depan di, ke, dari diikuti kata keterangan tempat atau keterangan waktu. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya.
Baik, untuk selanjutnya silahkan kalian kerjakan terlebih dahulu kuis 3 dengan cara scan barcode yang terdapat pada layar kalian. Baik teman-teman, adapun kesimpulan pembelajaran pada pertemuan kali ini, yakni terdapat 3 indikator. Kesimpulan dari indikator yang pertama yaitu terdapat 4 struktur teks fabel, yakni orientasi, komplikasi, resolusi, dan koda. Indikator yang kedua yaitu ciri isi bagian struktur teks fabel. Yang pertama ada orientasi, terdapat latar, tokoh, watak tokoh, dan konflik. Yang kedua yaitu komplikasi, terdapat munculnya permasalahan pada teks fabel tersebut. Yang ketiga yaitu resolusi, terdapat penyelesaian masalah. Yang keempat yaitu koda, terdapat amanat dari cerita tersebut. Adapun kesimpulan indikator yang ketiga yaitu struktur kebahasaan teks fabel. Ada 5 struktur kebahasaan teks fabel. Yang pertama, kalimat langsung. Yang kedua, kalimat tidak langsung. Yang ketiga, menggunakan kata seru. Yang keempat, menggunakan kata sandang, si, dan sang. Dan yang kelima, menggunakan kata depan. Nah, teman-teman, itu tadi materi pada pembahasan kali ini. Untuk mengasah pemahaman kalian tentang materi kali ini, silahkan kalian kerjakan soal evaluasi yang telah tersedia pada slide ini. Dengan cara, kalian semuanya bisa men-scan barcode yang telah tersedia. Tetap semangat dan selamat mengerjakan. Nah, teman-teman, demikianlah pembelajaran hari ini, materi mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks fabel. Saya berharap teman-teman semuanya dapat memahami pembelajaran hari ini. Sampai berjumpa pada pembelajaran selanjutnya dengan materi yang tidak kalah menarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.